Meet me again in Talking Hadis. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in our podcast in Talking Hadis. Oke, beberapa podcast yang lalu kita sudah membicarakan tentang apa pengertian ilmu ilal hadis dan siapa saja sih ulama ilal hadis dari masa ke masa, tepatnya pada abad ke-1 sampai abad ke-10 Hijriah. Nah, perbincangan kali ini atau obrolan kali ini kita masih membicarakan mengenai ilmu ilal hadis. Namun bedanya, sekarang kita akan bicara tentang sejarah ilmu ilal hadis. Nah, untuk kali ini kita masih membicarakan tentang ilmu ilal hadis, seputar ilmu ilal hadis. Namun, tepatnya kita sekarang mau bahas tentang sejarah ilmu ilal hadis itu sendiri. Kapan sih ilmu ilal hadis itu muncul atau ada? Oke, kita mulai. Ini berdasarkan yang aku baca. Yang aku tahu, mungkin teman-teman ada yang nggak sependapat atau ada yang salah dengan penyampaianku, boleh di komen ya, supaya nanti aku bisa memperbaiki jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian gitu. Oke. Jadi ilal hadis sendiri itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Sejak masa Nabi, ilmu ilal itu sudah ada. Namun pada saat itu belum terlalu diperhatikan dan belum terlalu mendapat perhatian yang khusus, atau belum menjadi cabang ilmu tersendiri dalam ilmu hadis, karena pada saat itu kan masih ada Rasulullah. Jadi para sahabat, jika ada yang ditanyakan atau ada kejanggalan dalam satu hadis, para sahabat tinggal menanyakan kepada Rasulullah, bisa langsung menanyakan kepada Rasulullah terkait apa-apa saja yang tidak difahami dengan penyampaian, dengan apa yang disampaikan Rasulullah, atau merasa ada kejanggalan. Jadi tepatnya saat memasuki abad kedua Hijriah, mulailah para sahabat muncul usaha-usaha untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan hadis berdasarkan perawinya. Mana perawi yang kuat hafalannya, mana perawi yang terpercaya, dan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang kurang terpercaya. Seperti pertama, hadis tersebut dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan menurut keandalan perawinya. Kemudian beberapa ulama seperti Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, beliau mengembangkan kriteria untuk mengelompokkan hadis yang sahih ataupun yang tidak sahih begitu. Sehingga pada masa ini ilmu ilal ini semakin diperhatikan, mendapat perhatian yang lebih begitu. Setelah munculnya beberapa hadis yang diragukan keabsahannya, makanya perhatian terhadap ilmu ilal ini semakin meningkat sejak saat itu. Kita move ke kedudukan ilmu ilal hadis. Nah, ilmu ilal hadis ini dianggap ilmu yang paling tinggi atau levelnya yang paling atas, dan dianggap sangat penting oleh para ulama dibandingkan dengan cabang ilmu yang lain, ilmu hadis yang lain. Sebab ilmu ini sangat berkaitan erat dengan kita bisa mengetahui mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dapat kecacatan di dalamnya, begitu. Dan tidak semua orang bisa mengkaji ilmu ilal hadis ini, sebab hanya orang yang diberi pemahaman kuat dan hafalan yang luas untuk memahami atau mengkaji ilmu ilal hadis ini. Sebab sedikit rumit karena kita akan mencari, akan menelusuri sebab cacat, akan menelusuri sesuatu yang membuat hadis menjadi rusak atau menjadi cacat. Walaupun secara zahirnya, secara kelihatannya hadis tersebut bersih dari kecacatan. Karena dalam praktiknya ilmu ilal hadis ini memerlukan ketelitian dan keahlian. Jadi seorang ahli ilal hadis harus mampu menganalisis rantai periwayatan dan juga matanya. Apakah ada kejanggalan, apakah ada kecacatan, apakah ada yang menghilang dari rantai periwayatannya, atau adakah yang mencurigakan atau ada kejanggalan dalam matanya. Nah, mengapa juga ilmu ini ilmu yang tergolong sangat penting, dan juga para ulama menyebutkan bahwa ilmu ilal hadis ini tergolong ilmu yang penting dibanding cabang ilmu hadis yang lain, karena dengan ilmu ini kita bisa mengetahui keaslian dari suatu hadis. Hadis yang memang original seperti yang disampaikan Rasulullah, ataukah ada kepalsuan di dalamnya, atau ada